Collins, yang akan aku lakukan, Ya. kalau kamu merasa sanggup, biarkan laba-laba ini berjalan di tangan dan lenganmu. Apa kamu berani? Dia bakalan gigit gak? Digigit? Ya. Ya, selalu 1 ada banding kesempatan. 10. Seperti itu. Ini rasanya gila. Sempurna. Ya ampun. Itu dia. Ya ampun. Pokoknya jangan menekan laba-laba itu. Dia mau ke lenganku. Jika ada satu tempat yang kami suka jelajahi di malam hari sebagai tim, itu adalah Gurun Sonoran. Pada siang hari, suhu dapat dengan mudah mencapai 100 derajat Fahrenheit. Dan berpadu dengan sinar matahari yang menyengat, kondisinya sungguh tak tertahankan bagi manusia. Bahkan makhluk kasar di barat daya berusaha sebisa mungkin untuk tetap tersembunyi di bawah tanah atau di tempat teduh. Namun, di bawah kegelapan malam, suhu turun drastis, menjadikannya waktu yang tepat untuk menjumpai dunia hewan nokturnal. Apa kabar guys? Jadi kami baru saja selesai merekam satu episode untuk salurannya Collins. Ya. Ini baru pukul 2 pagi, jadi kami berkata mari kita keluar dan menjelajah halaman belakang kami di Gurun Sonoran ini dan lihat makhluk malam apa yang bisa kami temui. Aku akan membiarkanmu membawa serta senter spesialku malam ini. Itu dia, jadi kamu akan... Oh ya ampun. Jangan sinari bola matamu. Ya ampun, senter ini. Itu terang banget. Oke. Tapi itu akan membantumu menemukan beberapa makhluk yang kami cari malam ini. Dan kamu lihat aku juga bawa penjepit ular. Itu karena ada banyak ular derik punggung berlian barat. Mereka juga mungkin ada di sana. Kita juga mungkin akan bertemu tarantula, tokek bergaris, monster gila, kada lain yang sedang tidur. Pokoknya ada banyak keanekaragaman hayati di sini di Gurun Sonoran. Sehingga apapun mungkin terjadi. Jadi kalau kamu siap, mari kita pergi ke kegelapan dan melihat apa yang bisa kita temukan. Kamu siap? Ayo kita lakukan. Tanpa diragukan lagi, Kolinski adalah salah satu talenta yang paling cepat berkembang di YouTube. Kontennya ramah keluarga, dan gayanya yang karismatik telah menarik hampir 7 juta pelanggan hingga saat ini, menjadikannya seorang superstar sejati. Namun, jika berbicara tentang petualangan di alam liar, ini akan menjadi sesuatu yang sedikit berbeda dari yang biasa dia lakukan. Sekarang aku coba lihat apakah mungkin ada beberapa Black Widow. Oh, apa? Aku keluar, bro. Apa? Black Widow itu bahaya, bro. Oh ya ampun, apa ini? Santai aja, bro. Ternyata semak belukar. Jadi kami bersemangat untuk membuka jalan ke dalam gelap untuk melihat spesies hewan apa yang bisa kami lihat dari dekat. Jadi kamu lihat semua area di sini? Sepertinya air pernah mengalir di sini kan? Ya. Ini adalah tempat yang sangat kecil. Sekarang tempat ini seperti jalan raya hewan, bukan? Hampir tidak ada tanaman dan reruntuhan. Itu berarti ular, monster gila, bahkan sesuatu seperti anjing hutan itu atau monster kelinci. gila? Oh, kamu nggak tahu monster gila? Nggak tahu, terdengar bahaya ya. Itu satu-satunya kadal berbisa di Amerika Serikat. Sebelumnya aku pernah digigit hewan ini. Oh, tentu saja kamu pernah. Tapi tidak disengaja. Itu gigitan tersakit yang pernah aku dapat. Jempolmu tergigit? Ya, dia menggigit jempolku. Dia melewati GoPro, lalu dia menggigit jempolku. Berhenti merekam. Peluang kita untuk melihat monster gila seperti satu dari sejuta. Oh, begitu. Hewan langka dari gurun. Tidak mungkin kita melihatnya malam ini. Tapi, ya, monster gila akan menggunakan ini untuk bergerak di malam hari, untuk mencari mangsa. Jadi, yang biasa kami lakukan, kita menyinari jalur ini dari jarak yang aman untuk tahu apakah ada hewan. Di sini nggak ada apa-apa, tapi seperti kamu lihat, ini juga bisa jadi jalan buat kita. Yang artinya kalau kita ikuti, kita memiliki peluang lebih kecil untuk tidak sengaja bertemu dengan sesuatu seperti ular derik. Coba kita ke sana, dan mungkin kita akan ketemu kadal. Nah, jika kita melihat ular derik, itu akan sangat berbeda. Mereka punya ekor hitam dan putih yang menonjol saat terkena sinar dari senter. Banyak semut kecil berlarian ini. Kamu nggak takut semut kan? Apa ada yang kamu takutkan, Collins? Aku ini bukan penggemar berat laba-laba. Oke. Kami sebenarnya punya ular peliharaan sejak lama. Jadi, ular sebenarnya tidak apa-apa. Oh, apa itu? Oh, ternyata kamu. Dia bertanya apa kamu takut, dan kemudian senternya bersinar melalui tanaman dan ada semacam pantulan aneh di tanah. Dan lalu aku ketakutan karena kupikir itu laba-laba raksasa yang bergerak atau semacamnya. Aku tampaknya ahli di bidang ini. Kita mungkin akan melihat sesuatu. Colin, Apa? coba lihat di sana. Kamu lihat? Wow. Itu adalah kadal gurun berduri yang besar dan dia lagi tidur. Mungkin kita bisa menangkapnya.
Aku akan berputar di sisi ini, kamu tetap di sana dan memperhatikan. Ini akan sulit. Aku akan goyangkan pohonnya. Masih tidur. Dia tahu ada kamu tuh. Tanggapan bagus. Itu cukup bagus. Itu kadal berduri gurun yang besar di sini. Bagus. Wow. Bro, ini adalah kadal yang bagus. Hewan itu besar sekali ya. Ya ampun. Ini adalah kadal berduri terbesar yang pernah aku tangkap. Hewan itu besar. Ini bisa memberimu Apa yang keluar darinya? gigitan yang kuat. Cuma sisik. Wow, yang Dia benar. berganti kulit. Kamu lihat di bagian belakangnya, sepertinya ia benar-benar sedang berganti kulit. Wow. Coba pegang ini. Coba pegang punggungnya. Berduri kan? Wow, ya Tuhan. Aku tidak pernah melihat kadal sebesar ini. Dan kamu bisa tahu kalau ini jantan. Kamu lihat dagu biru tepat di bawahnya. Wow. Coba lihat ini. Ini besar sekali. Cukup cantik bukan? Nah, ini adalah salah satu spesies kadal yang tercepat dan terkuat di sini. Gitu. Oh, dia sangat berduri. Dan biasanya satu-satunya cara untuk menangkap ini adalah kayak tadi, saat malam hari menemukan mereka tidur di pepohonan. Benar-benar monster. Kamu mau pegang? Ya, mungkin. Ya. Gimana caranya? Nah, kamu harus berhati-hati karena mereka dapat menjatuhkan ekornya sebagai mekanisme Ya, pertahanan. dari predator. Jadi, aku nggak mau kamu digigit. Oke, kita akan... Tetap tenang. Dia ini sangat kuat. Dia juga sangat berduri. Aw. Aku tertusuk cukup parah. Dia akan menggigitku, bro. Cukup pegang saja dia di tengah tubuhnya. Itu dia. Kalau kamu melepaskannya dan terjadi sesuatu, kamu tinggal melepaskannya dan dia akan lompat ke tanah. Itu dia. Wow. Sekarang kamu yang pegang kadal berduri berukuran ya besar ampun. ini. Lumayan berduri kan? Ya. Astaga naga. Kamu pernah pegang kadal kayak gini? Tidak pernah. Aku bahkan tidak tahu mereka sebesar ini. Jujur aja mungkin ini terbesar yang pernah aku tangkap. Hewan ini besar banget. Dia ini benar-benar keren kan? Oke, aku pelan-pelan ambil dari kamu. Oke, ya. Ya ampun. Oke, bisa kamu lepas? Oke. Ini dia. Oke teman. Oke, agak sulit dipegang karena semua duri itu. Ya, ini dia. Wow, ya bisa aku bilang ini awal yang bagus untuk kita. Ya. Mari kita cari lagi yang lain. Baiklah. Coyote, kenapa kita di tembok ini? Tembok itu sebenarnya tempat yang bagus untuk mencari bukan hanya gelajengking, tapi apa itu? Oke, Mario sendirian, dia menemukan tokek bergaris. Mari kita lihat dia di mana. Oke, tampaknya ini cukup aman. Di mana dia? Ya. Oke, aku akan ke sana mengambilnya. Sangat nyaman di sini. Oke. Hop. Wow. Wah. Bagus. Oke. Di dekat kolam renang, pasti di belakang. Dekat pompanya, tapi ini bagus. Seringkali ini merupakan tempat terbaik untuk mencari hewan, yaitu di sekitar tempat manusia. Ini berubah jadi malam bagi para kadal. Iya. Diawali dengan kadal berduri gurun dan ini adalah salah satu spesies favoritku, tokek bergaris barat. Nah, dia ini sangat-sangat rapuh. Iya. Aku akan balik kayak gini. Coba kamu tepuk punggungnya. Kamu akan merasa Ya Tuhan. seperti beludru kan? Ya. Nah, ini adalah spesies yang hampir sepenuhnya aktif di malam hari. Kamu bisa bayangkan, terik matahari gurun benar-benar akan membakar makhluk ini. Jadi kalau siang dia di bawah tanah. Nah, Collins, yang benar-benar keren tentang tokek ini adalah bahwa ini adalah salah satu spesies paling langka di gurun ini yang tidak berbisa atau beracun. Banyak hewan di sini yang dapat menggigit atau menyengatmu dengan sangat menyakitkan, dan ini adalah salah satu yang sepenuhnya aman untuk dipegang. Seperti yang ku bilang, mereka sangat rapuh. Jadi siapapun yang menonton di luar sana, kalau lagi ada di padang pasir dan melihat salah satu kadal ini, mungkin yang terbaik adalah mengaguminya dari jarak yang aman. Begitulah, tapi kadal ini sangat Ya, lucu kan? Menggemaskan. Jadi, apa kamu pernah memegang tokek sebelumnya? Sebelumnya aku belum pernah memegang makhluk apapun. Gimana guys, Collins pegang tokeknya nggak? Tentu saja. Oke, bisa kamu lihat gimana aku meletakkan di ujung jariku? Iya. Aku akan pegang kaki belakangnya supaya aku tidak menekan ekornya. Itu dia. Biarkan di jarimu seperti itu. Itu dia, pelan-pelan aja. Rasanya gila bisa merasakan detak jantungnya seperti. Ya ampun.
Kamu bisa ngerasain kan betapa lembutnya kulit itu? Iya. Dan kamu lihat pola kamuflase pada kadal ini, semua pita itu. Disitulah mereka mendapatkan namanya, tokek bergaris. Itu membantu mereka berbaur dengan sempurna dengan lingkungan ini. Aku ambil batu-batuan dan rumput ini, dan coba kamu lihat betapa mudahnya bagi makhluk ini untuk berbaur dengan lingkungannya. Iya. Ini gila, ini sangat lembut. Sudah harus dilepaskan? Ya, kamu mau lepasin nggak? Tentu, dilepaskan aja kan? Ya, pastikan Mario mendapat bidikan yang bagus di sini dan condongkan dia ke bawah. Lepaskan peganganmu. Itu dia. Dia kayak, wow, aku kembali ke gurun. Haha, benar sekali. Oke, sejauh ini kita telah menemukan dua kadal yang sangat aman. Kurasa kita perlu sedikit meningkatkan taruhan dan menemukan sesuatu yang sedikit lebih berbahaya atau lebih serem. Kamu udah siap? Aku sudah siap. Oke, ini sentermu. Makasih. Ayo kita ke sana. Agak sulit saat kamu mendengar seseorang berteriak bahwa mereka menemukan sesuatu. Kamu ingin bergerak cepat sehingga aku harus mengawasi kemanapun kamu pergi. Jangan sampai menginjak ular derik. Ayo cepat. Dapat apa? Oke, sini. Coba lihat di sebelah sana. Oh ya ampun, itu monster gila. Apa? Ya, itu monster gila. Tunggu, dia bergerak dari semak itu menuju ke lokasi itu. Agak dingin, tapi aku harus menambahkan. Aku melihatnya. Aku rekam dulu, guys. Itu lumayan besar. Udah direkam? Sudah. Oke, aku akan bergerak pelan-pelan. Kita nggak mau coba menangkap dan Ya menangani. ampun. Yo. Oke, Colin mundur, pelan-pelan aja. Sekarang kamu maju terus berjongkok di sana. Pelan-pelan aja. Nah, gitu, pelan-pelan ya. Oke. Bagus. Jauhkan jarimu dari tanah dan aku akan bergerak mendekati lokasimu sekarang. Kamu lihat lidahnya menjulur keluar? Iya. Dia merasakan kehadiran kita. Kuharap aku tidak berada di depannya sehingga dia tidak memberinya jalan keluar. Oke. Ini dia, rekamannya gimana, Mark? Mantap. Bagus. Kalau Mario gimana? Bagus. Oke, aku akan menjaga penjepit ular di antara kita. Kalau dia melontarkan diri, aku bisa menangkis serangannya. Dan itu dia. Ini adalah cawan suci dari Gunung Sonoran di sini, Collins. Mungkin makhluk paling langka yang bisa kau temui di sini. Kamu lihat dia mulai merasa nyaman. Dia kayak bilang, oke, gak ada yang coba mengangkatku, gak ada yang menghalangiku. Kadal ini akan pergi saat dia sudah merasa waktunya untuk pergi. Dan itulah saat yang akan kita habiskan sekarang. Dan lihatlah pola yang menakjubkan itu. Dia adalah monster gila yang sangat sehat. Kamu gak pernah lihat ini kan? Tidak pernah, ini keren sekali. Kamu harus ambil handphone dan memfotonya. Kamu bawa HP kan? Iya, diambil pelan-pelan aja. Ya, itu dia. Sekarang coba kamu foto aja. Ini akan jadi momen yang tidak terlupakan, teman. Nah, kegembiraanku bisa jauh lebih keras sekarang. Tapi kita ingin reptil ini tetap tenang. Semakin lama dia di depan kita, semakin baik untuk pemandangan kita juga untuk direkam. Kalau dia mau pergi, kita harus membiarkannya dia pergi. Nah, mereka ini akan tinggal di bawah tanah hampir sepanjang hari. Kayak yang tadi, mencoba menghindari panas. Mereka keluar berburu di malam hari. Udah di sana aja kamu. Dan kamu bisa melihat kulitnya berbintik-bintik kan? Iya. Setiap benjolan itu adalah osteoderma, yaitu serpihan tulang kecil di bawah kulit dan ada sisik di atasnya. Wow. Wah. Ya. Ya ampun, ini seperti spesimen yang sempurna. Lihat betapa bagusnya dia. Ia hanya duduk di sana. Ini gila monster kedua terbesar yang pernah aku lihat. Benarkah? Iya, ini cukup besar. Dan ini satu-satunya spesies kadal berbisa di Amerika Serikat. Namun di Meksiko ada kadal berbisa lain yang disebut kadal manik-manik. Jadi ada dua kadal berbisa di Amerika Utara. Tapi kalau di barat daya, kadal ini adalah rajanya. Jadi ketika lidahnya keluar sebenarnya dia itu ngapain? Pertanyaan bagus, mereka punya lidah bercabang seperti ular. Dan yang dilakukannya adalah merasakan lingkungannya. Jadi ketika lidahnya keluar, dia mengambil zat kimia dari udara, menghisapnya ke dalam mulutnya dan memiliki apa yang disebut organ Jacobson. Itu seperti komputer yang memberitahu dia, oke, ini ada di area ini. Bisa jadi mangsa, bisa jadi predator, dan bisa digunakan untuk memprediksi hujan. Mereka mengandalkan lidah itu untuk mendapatkan begitu banyak informasi. Seperti komputer pribadinya monster kecil gila. Dia mulai menggerakkan kepalanya ke arah kita. Ya, dia bersiap untuk menuju ke dalam bayangan dan mengakhiri malam ini. Kurasa dia sudah cukup lama berkeliaran di sini. Itu kumbang kecil yang baru saja terbang ke tempat kejadian ini. Collins, sekarang saatnya kamu berdiri perlahan, lalu melangkah perlahan ke arah ketepian ke sana. Oke.
Ini epic. Ini jelas malamnya kadal, tapi sekarang aku telah menemukan tarantula yang cukup besar. Kamu bisa lihat tepi rerumputan di sana. Aku nggak tahu apa dia bersiap untuk menggali atau dekat liang. Aku pengen tahu apa aku bisa menjauhkannya sehingga kita bisa benar-benar mendekatkan ke kamera. Bagaimana kau ingin aku berada di sini? Mari kita jauhkan dari rerumputan. Itu akan jadi kuncinya karena kita tidak bisa benar-benar melihat. Gak apa-apa? Ya. Ini dia, sempurna. Oke Colin, sekarang kita sudah berhasil mengangkat tarantula itu keluar dari rumput. Dan sekarang yang kulakukan adalah cukup dengan meletakkan tanganku di atas laba-laba itu untuk melihat apa aku bisa menahannya di satu tempat. Aku akan lakukan ini tanpa mendapat gigitan. Ya. Nah, gigitan laba-laba ini tidak lebih kuat dari sengatan lebah. Jadi kalau aku digigit, nggak apa-apa. Oh ya Tuhan. Wah, itu gila. Aku butuh kamu untuk tetap tenang. Aku jadi gugup saat mencoba menyeimbangkan laba-laba ini dari satu tangan ke tangan lain. Yang mau kulakukan, Collins, Ya. kalau kamu merasa sanggup, biarkan laba-laba ini berjalan di tangan dan lenganmu. Apa kamu berani? Dia bakalan gigit gak? Digigit? Ya, Ya, 1 selalu banding ada 10. kesempatan. Kamu lihat gimana aku membiarkannya berjalan dari satu tangan ke tangan lain tanpa tekanan? Ya. Cukup taruh tanganmu di depan tanganku. Oh ya ampun, dia hanya terhuyung sebentar kan itu? Ya, karena kamu berisik, kamu harus tetap setenang mungkin. Jangan membuat suara Oke, apapun. aku coba. Jadi begini Collins, jika kamu melakukan ini, kamu harus menjaga tanganmu tetap diam. Oke. Harus diam sepenuhnya. Belakang atau depan tangan? Kusarankan pakai tangan yang depan aja. Dan aku akan di sini untuk... Nanti kamu tangkap di sana. Sekarang aku mulai. Ini dia. Tenang, tenang. Tenang aja. Bagus, bagus, bagus. Ya ampun. Oh, itu bagus. Mantap bro. Ini dia. Tenang dan kita harus memberikannya jalan. Seperti itu. Ini rasanya gila. Sempurna. Ya ampun. Itu dia. Ya ampun. Pernah kebayang nggak kamu ada di gurun sonoran ini memegang tarantula Tidak seperti ini? mungkin. Ini sangat keren. Ya ampun. Kasih tanganmu lagi sini. Itu dia. Nah, bagus. Coba lanjutkan lagi pakai tanganmu. Itu dia, sempurna. Pokoknya jangan menekan laba-laba itu. Iya, dia mau ke lenganku. Itu dia. Aku lupa kalau harus pelan-pelan. Maafkan aku ya. Gak apa-apa, santai. Semakin kamu tenang, laba-labanya juga akan tenang. Siapin upacara pemakaman kalian guys. Dia mungkin udah tahu kalau kita ini bukan predator. Kita tidak mencoba untuk makan laba-laba ini. Ini keren. Dia hanya tertarik untuk berjalan ke tempat selanjutnya. Itu dia. Sekarang aku sudah tidak membantu lagi. Oh, tolong aku. Ini tolong. Kerja yang bagus. Keren banget, kamu orang yang berani bro. Butuh nyali tinggi untuk bisa memegang laba-laba ini sedangkan kamu takut pada arachnida. Tapi seperti yang ku bilang, kamu seharusnya tidak takut pada ini. Meskipun mereka berbisa, gigitannya sangat ringan. Dan setelah aku memegang laba-laba itu selama beberapa menit, aku bisa pastikan dia itu tenang. Bro, ini benar-benar membuatku terkesima. Aku nggak nyangka aku akan memegang tarantula, apalagi tarantula liar yang baru saja kita tangkap. Ya, kasih tahu mereka kalau ini benar-benar baru saja kita temukan. Benar, ini baru saja kita temukan di rumput belakang situ, di dalam rerumputan. Aku sudah menangani banyak tarantula, tapi kamu harus berdasarkan penanganan arachnida ini seperti pada perilakunya. Iya. Nah, buat kalian yang menonton, aku tidak pernah merekomendasikan kamu untuk keluar dan mencoba mengambil tarantula. Ingat, aku udah melakukan ini sejak lama dan satu-satunya alasanku mendorong kamu ke posisi ini adalah karena aku merasa nyaman dengan laba-laba ini. Aku biarkan dia beradaptasi denganku, lalu aku biarkan dia berjalan di tanganmu. Pokoknya kalau tidak aman, tidak akan kulakukan. Ya begitulah, kamu sudah... Ini sangat-sangat keren. Kamu takut sama laba-laba, tapi kamu telah menangani sendiri. Itu keren loh bro. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Oke guys, aku pasti mengatakan kalau ini adalah ekspedisi yang sangat epik. Kami menemukan banyak spesies kadal, termasuk kadal paling terkenal di Gurun Sonoran, yaitu kadal monster gila. Dan tak lupa juga, temanku Kolinski, temanku ini menghadapi arachnofobianya dengan memegang tarantula pirang gurun liar. Coba kamu pegang lagi sekarang. Lihat itu. Bisa? Iya. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di lokasi selanjutnya. Coba lihat itu.
Dia kembali ke tanganku. Kamu dapat teman baru ini. Benar sekali. Oke, kamu mau coba untuk mengembalikannya dia ke gurun? Oke. Taruh tanganmu ke tanah dan sudah. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati ya. Bro, itu keren. Sejauh ini, selama aku membuat konten untuk YouTube, aku punya kesempatan untuk bertemu atau bekerja dengan banyak talenta terbaik di platform tersebut. Dan bekerja bersama Collins benar-benar menyenangkan. Tidak hanya salah satu manusia yang paling tulus dan sangat bahagia yang pernah aku temui, tapi bagi seseorang yang belum pernah memulai petualangan ke dalam kegelapan gurun di malam hari, dia punya keberanian yang sama sekali tidak ada bandingannya. Aku penasaran apa kamu bisa berhitung sambil pegang laba-laba. 8 kali 8? Ya, aku tidak banyak kaki pada laba-laba. Itu sebabnya ada 8 kaki, benar kan? Bagus, bagus.